Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, ketemu lagi ya di pelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas pada materi bioteknologi ya. Sebetulnya kita sudah sering kali ya bersentuhan langsung dengan produk-produk bioteknologi. Nah, Ibu harapkan kalian tidak aneh ya, tidak asing dengan beberapa produk yang kita konsumsi sehari-hari. Itu bisa menjelaskan tentang bagaimana banyak manfaatnya ilmu biologi di kehidupan manusia ya. Nah, saya harapkan setelah selesai pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan peranan mikroorganisme dalam proses bioteknologi, juga bagaimana proses rekayasa itu dalam memanipulasi sifat organisme, serta kalian juga diharapkan mampu menjelaskan manfaat dan bahaya bioteknologi bagi kehidupan manusia. Mungkin juga kalian diharapkan harus mampu memberikan contoh penerapan bioteknologi di bidang pangan, bahkan di bidang medis ya. Nah, apa sih bioteknologi? Bioteknologi adalah teknologi yang melibatkan agen hayati, dalam hal ini adalah mikroorganisme. Bagian-bagian daripada agen hayati itu sendiri untuk menghasilkan barang atau jasa dalam skala industri digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Ya. Nah, penerapan umumnya pada peristiwa bioteknologi adalah menggunakan banyak mikroorganisme, juga perubahan serta transformasi kimia. Ya, misalnya dalam hal ini adalah pembentukan atau proses pembuatan enzim, antibiotika, asam organik, steroid, ya, bahkan mungkin juga untuk penguraian bahan-bahan sisa produksi. Ya. Nah, dari awal Bu Kori sudah bilang bahwa banyak sekali mikroorganisme yang terlibat dalam bioteknologi, diantaranya adalah dalam hal ini contohnya bakteri atau jamur sel tunggal ya. Nah, kenapa menggunakan mikroorganisme dalam bioteknologi? Karena biasanya pada peristiwa ini reproduksi yang diharapkan itu sangat cepat perkembangbiakannya si organisme itu dan mudah diperoleh di sekitar lingkungan kita dan memiliki sifat tetap, tidak berubah-ubah ya. Dan bisa diterapkan pada teknik rekayasa genetika. Dan terakhir, mampu menghasilkan banyak sekali produk yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak tergantung iklim, musim, atau waktu, ya, malam, siang, dan seterusnya. Ya. Nah, contohnya pernah dipakai sampai sekarang ya kita manfaatkan adalah yang diteliti oleh Louis Pasteur ya dengan cara menghasilkan produk bioteknologi melalui fermentasi. Ya. Kedua, ini juga peristiwa bioteknologi yang melibatkan bukan hanya makhluk bersel satu, tapi juga makhluk bersel banyak. Dia menggunakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Dalam hal ini tentu dia menggunakan sel dewasa dan bersifat multiseluler. Tetapi ingat bahwa yang bisa dilakukan perbanyakan adalah sel-sel bagian dari tumbuhan yang bersifat totipotensi. Apa itu totipotensi? Yaitu kemampuan sel atau jaringan organisme yang bisa tumbuh atau diaktifasi untuk menjadi individu baru. Ya. Kemudian yang ketiga, rekayasa genetik. Itu dilakukan dengan cara membuat DNA, ya, DNA rekombinan, di mana DNA yang kita inginkan itu kita sisipkan kepada DNA yang
biasanya menggunakan DNA bakteri. Disisipkan di sini dalam peristiwa teknik plasmid ya, yang diharapkan nanti dia bisa membelah diri si bakterinya ya, dengan membawa sifat-sifat yang kita inginkan. Berikut adalah contoh-contoh mikroorganisme yang membantu peristiwa bioteknologi ya. Di antaranya adalah di sini diberikan contoh pada tanaman Papaver somniferum, yaitu zat yang dihasilkan adalah kodein. Zat ini berguna untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Kemudian teknik plasmid. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana rekayasa genetika terjadi pada makhluk hidup mikroorganisme yang memiliki plasmid gitu ya. Contohnya dalam hal ini adalah bakteri ya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk yang lain kita akan jelaskan di kemudian hari. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.